Masih bersama Pak Niko, ini seorang korban dari wedding organizer yang abal-abal, dan juga ini ada Mbak Santi dari WO profesional. Saya ingin tanya, kalau misalnya orang memang on a budget, mereka punya budget limited tapi pengen pakai WO supaya weddingnya lebih lancar begitu. Tipsnya apa tuh Mbak untuk mencari orang WO yang terpercaya? Untuk mencari WO yang terpercaya, saya rasa pertama-tama harus dari referensi beberapa teman-teman. Ini juga referensi nih ya, kebetulan ya, betul. Atau misalnya memang dari kakak atau adik sebelumnya sudah menikah. Dan juga kita harus melihat jam terbang. Saya rasa jam terbang dari WO itu sendiri sangat penting. Kemudian melakukan survei pada saat kami misalnya mengadakan pesta di mana, dan kami biasa mengundang beberapa klien kami calon klien untuk ya saya perkenalkan dengan tim saya sendiri dan lihat cara kerja kami seperti apa, karena saya rasa semua WO mempunyai sistemasi yang sama. Tujuannya adalah membuat sebuah acara sukses, tapi mempunyai sistemasi yang berbeda-beda. Tapi bisa work on the budget nggak? Misalnya budgetnya ini nggak banyak nih gitu, budgetnya kecil, dalam masa yang seperti ini nih ekonomi lagi susah dan harga mahal, tuh bisa nggak sih WO tuh untuk lebih menyesuaikan dengan budget. Ya. Sebenarnya untuk budget sih bisa aja. Jadi pada saat awal itu memang survei dari klien itu harus diperkirakan. Jadi mereka bisa kita arahkan nanti untuk weddingnya di mana. Pertama dari venue, kemudian beberapa vendors, kita sebut seperti foto, video, MC itu seperti vendors. Kita arahkan beberapa sesuai budget dari mereka. Jadi semuanya sebetulnya dapat dilakukan asalkan kita mendapat informasi yang jelas dari para calon klien. Dan selalu komunikasi harus selalu terbuka dong itu ya, harus dengan pasangan ya. Jangan tiba-tiba ngilang gitu misalnya. Betul. Ya, karena kan otomatis kita dengan melakukan pertemuan pada saat awal kita memberikan informasi, begitu juga dari pihak klien. Gitu. Nah Mas Niko, ini sekarang kan sudah kadung terjadi nih ya seperti ini, walaupun mereka pasangan WO-nya sudah menyerahkan diri. Apa yang Mas Niko harapkan? Masih ngarep untuk kembali nggak nih uang yang sudah di down payment oleh mereka atau apa? Kalau ngarepin tetap ngarepin, tapi rasa-rasanya sih agak sulit gitu ya. Dan paling kita berharap penegak hukuman di Indonesia ini bisa memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan dia. Gitu, memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan dia. Jadi kita puas gitu. Para korban kita semua puas. Tapi udah lebih legowo lah ya kalau soal uangnya udah susah kembalinya begitu ya. Mas Niko terima kasih banyak, Mas Ati terima kasih banyak, sukses terus dengan bisnisnya dan tetap jalan terus ya, tetap nikah nih nanti ya Januari 2016 ya. Walaupun tanpa WO tetap jalan terus pernikahan ya. Terima kasih banyak, tetap di sini terlebih dahulu dan kita akan perlihatkan kepada Anda ini ada suara yang aneh dianggapnya datang dari angkasa. Seperti apa? Ini video yang diambil di Amerika Serikat dan juga ada di beberapa negara di Eropa nih yang katanya mendengar suara aneh dari angkasa. Tapi apakah betul itu dari angkasa? Can anyone else hear that noise? Listen. Что это значит? Apa
suara itu apakah benar dari luar angkasa ataukah itu suara yang sebenarnya dari dalam bumi sendiri, ataukah itu kalau kata orang-orang yang percaya dengan mitos atau mistis itu artinya suara peniup sangkakala. Nah, saya ingin penjelasan saintifik nih. Kita di sini sudah tersambung dengan Bapak Thomas Djamaluddin, Kepala Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional atau 8. Pak Thomas, Anda menyatakan di sini itu tidak mungkin suara dari luar angkasa karena kita tuh perlu antena atau sejenis alat pendengar khusus untuk mendengar sesuatu yang berada dari luar angkasa. Jadi apa Pak sebenarnya ini suara yang ramai diperbincangkan ini? Ya. Silakan Pak Thomas. Ya, pertama mungkin apakah mungkin itu suara dari langit? Yang kalau kita tahu bahwa suara itu merambat melalui udara. Jadi kalau di angkasa itu tidak ada udara atau sangat tipis, itu berarti tidak ada suara yang merambat dari antariksa. Jadi pertama itu bisa dikesampingkan, tidak mungkin itu suara dari langit atau dari angkasa. Nah, kalau mungkin, apakah mungkin juga dari permukaan dari dalam bumi? Kalau dari dalam bumi itu suara muncul kalau ada getaran, padahal tidak dilaporkan adanya getaran, sehingga pasti suara itu berasal dari permukaan bumi. Bisa saja mungkin interaksi dari fenomena alam, mungkin interaksi udara dengan lingkungan di lokasi itu, atau mungkin dari perangkat-perangkat buatan manusia. Jadi menurut saya kemungkinan kalau betul itu video yang diunggah di YouTube itu kejadian yang nyata, itu sumber suara pasti berasal dari sekitar lokasi itu. Dan itu bisa suara dari alam atau mungkin suara dari perangkat buatan manusia. Dan ini kalau kita lihat dari informasinya Pak, ini kan suara didengar baik itu di Amerika Serikat, kemudian beberapa negara di Eropa, di Australia bahkan juga dengar. Tapi dalam beberapa hari yang berbeda begitu ya Pak ya. Tapi suaranya jenisnya sama nih, katanya seperti itu. Nah ini nih kalau misalnya dilihat, apakah ini mungkin kemungkinan dari sumber yang sama kah atau bukan Pak? Ya kemungkinan beda karena lokasinya beda-beda dan suara itu tidak mungkin merambat pada jarak yang jauh, apalagi itu antar benua. Jadi pasti suara itu berasal dari sekitar lokasi itu. Dan ini juga saya meragukan apakah betul suaranya persis di berbagai lokasi seperti itu. Baik. Karena kalaupun itu ada suara seperti itu, dugaan saya kemungkinan karakteristiknya mestinya beda-beda. Oke, dan walaupun itu juga suara dari bumi, dari dalam bumi itu sebenarnya kita sendiri secara pendengaran, kasat pendengaran tidak bisa mendengar secara jelas ya Pak, betul seperti itu? Ya, memang ada juga sumber-sumber gelombang yang itu di bawah daya tangkap telinga manusia. Nah, tetapi itu kan dalam konteks yang lain. Baik. Nah, yang dilaporkan di video-video YouTube itu justru yang memang tertangkap oleh telinga manusia. Baik, jadi memang bukan sinyal yang dengan frekuensi di bawah daya tangkapan telinga manusia itu. Baik, Bapak Thomas Djamaluddin, Kepala 8, terima kasih banyak atas informasinya. Nah, pemirsa itu jadi stop dengan informasi isu-isu soal mistis dan lain-lain. Sudah ada penjelasan yang lebih saintifik mengenai suara-suara tersebut dan kita akan kembali dengan hal yang lebih realistis, yaitu ada suara yang berkumandang. Ini benar-benar suaranya tuh dahsyat sekali karena penyanyi sebenarnya penyanyi cilik tapi menjadi YouTube sensation dan ini merupakan salah satu kontestan di The Voice Netherlands. Kita akan kembali dengan Niki, si penyanyi kecil. She's got a smile that it seems to me reminds me of child.